Kalau saya pernah kerja di bank, Pak. Bank itu nggak usah disuruh-suruh, Pak. Kalau ada bisnis pasti dia lending, Pak. Money follow business, Pak. Kalau bisnisnya ada, uangnya pasti ngikutin, Pak. Saya sih melihatnya BKF sekarang lebih banyak ke operasional ya, gitu ya. Yang sebetulnya itu tidak sesuai dengan girohnya dulu waktu Menteri SME membangun nerve system. Itu kan nerve system kan kayak otaknya lah gitu ya. Kontraksi ataupun ekspansi tidak satu-satunya dari fiskal kan? Iya betul. Iya. Tapi fiskalnya sendiri hari ini kontraksi atau ekspansi. Oke. Nah itu kan BKF yang harusnya membuat, bukan perbendaharaan. Perbendaharaan kan menyajikan data, Pak. Iya. Pak Anggito, kemarin kan Presiden di pertemuan tahunan Bank Indonesia menyampaikan bahwa, waduh ini likuiditasnya kering ini, ya. gitu. Dan kemudian beliau menyambung tentang instrumen gitu ya, bahwa terserap di instrumen. Bank jangan dong hanya menggunakan uangnya untuk alternatif investasi di surat berharga, baik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan. Jadi maksudnya SBN gitu ya Pak ya. Dan SRBI. Tapi juga berilah lebih banyak kredit kepada pelaku usaha, terutama UMKM. Dan keluhan bahwa likuiditas itu kering, itu sebetulnya dari lapangan, dari dunia usaha. Pak Anggito, dalam mata hati Pak Anggito sebagai pengamat yang termasyur gitu, gimana Pak? Saya lihat statement Pak Jokowi itu tanpa teks ya itu ya. Iya. Saya kira itu yang memberi masukan kurang tepat, Pak. Saya kurang tepat. Saya cenderung setuju dengan Kemenku sama standpoint Kemenku sama BI, Pak ya. Bapak coba lihat ya, Oktober masih surplus, Pak. Berarti kan uangnya masuk tuh, Pak, nggak keluar juga tuh, Pak. Ya, toh. Dan BI menaikkan suku bunga, kan tambah kering, Pak. Tapi memang musuhnya kan inflasi, Pak, gitu ya. Kalau inflasi kan harus kontraksi dulu, Pak ya. Kalau dia terlalu banyak ekspansi, membuat inflasi semakin tinggi dan akhirnya membuat biaya usaha semakin mahal juga. Saya kira gini, kalau saya pernah kerja di bank, Pak. Bank itu nggak usah disuruh-suruh, Pak. Kalau ada bisnis pasti dia lending, Pak. Iya. Kalau bank disuruh-suruh itu berbahaya nanti malah jadi NPL, Pak. Kayak seperti BI, Pak. BI nggak usah disuruh-suruh, Pak. Dia bikin instrumen tuh karena mengkelebihan likuiditas, Pak. Ya. Makanya kalau Kementerian Keuangan gitu, Bapak kan perbendaharaan. Pak Marwanto kok nggak cair-cair? Loh, saya itu maunya mencairkan kan gitu, Pak ya. Apalagi sekarang dengan silpanya sampai berapa? 300-400 triliun itu. Kan maunya kan mencairkan, Pak. Ya, kecuali Bapak memang nggak punya duit untuk mencairkan gitu. Tapi kalau mencairkan duitnya ada, sebetulnya kan nggak usah disuruh-suruh, Pak, gitu ya. Jadi sebenarnya statement tersebut sinyalnya kurang tepat, Pak ya. Sebagai otoritas begitu, saya khawatir nih bank-bank langsung jor-joran keluarin kredit, Pak, sekarang ini. Karena itu kan perintah, Pak. Ya dia kan di ultimate shareholders untuk bank-bank BUMN kan beliau, Pak. Tapi gini Pak Anggito, ada pendapat lain yang mengatakan begini, bahwa sebetulnya langkah BI untuk menciptakan instrumen baru. SRB itu kan baru Pak. Jangka pendek. 3 bulan, 9 bulan. Harian Pak, ada yang harian. Dan pada saat yang sama, di lapangan Banteng kan juga mengeluarkan SBN yang relatif jangka pendek. Dan suku bunganya SRB itu kan lebih tinggi. Jadi nampaknya dibaca juga bahwa ini sakjane piye to ini. Kok bersaing gitu. Enggak sih, dari kacamata Bapak gimana? Saya kira enggak, Pak. Apakah segmen pasarnya berbeda itu? Beda, Pak. Dan regularitasnya juga berbeda, Pak. Dan kemudian penggunaan juga berbeda, Pak. Tetapi saya itu percaya, kalau saya sebagai pernah kerja di bank, Pak. Money follow business, Pak. Kalau bisnisnya ada, uangnya pasti ngikutin, Pak. Pak, Bapak bayangkan SRBI, SBN itu berapa sih
returnnya Pak kecil sekali toh Pak, hanya untuk inflasi aja sebetulnya. 6% baik. Iya, udah bagus Pak. Mhm. Kalau di lending bisa 10% Pak. Tapi ada risiko loh Bang itu. Lah iya, risikonya karena 2% Pak. Masih Iya. dapat, saya udah itu masih dapat margin 3%, 2%. Dan dia uangnya terserah Pak, bergerak Pak. Belum lagi nanti uangnya yang disimpan dari dia juga, uangnya muter ke dia juga Pak. Jadi dari funding dapat, dari lending juga dapat. Jadi menurut saya sih sebagai orang yang percaya ya, bankir-bankir kita kan sudah cukup bagus Pak sebetulnya. Dan dia pasti ingin dapatkan NIM yang tinggi Pak. Iya. Net interest margin-nya tinggi. Nah, bahwa BI menciptakan instrumen sesuai undang-undang kan sudah koordinasi dulu dengan Kementerian Keuangan Pak. Saya sih percaya bisnis prosesnya dilakukan karena BI sama keuangan kan koordinasinya cukup sering Pak ya. Mungkin yang belum bekerja dengan baik itu BSBI-nya Pak. Jadi itu memang Gitu ya Pak ya. Enggak. Perlu dipertanyakan Perlu itu. dipertanyakan. Ngapain aja itu? Ngapain aja itu. Apa nggak bisa memberikan advies gitu Pak ya? Apalagi BSBI yang dari wakil pemerintah Pak. Itu kan tengah-tengah masa Iya. tanya sama saya Pak. Jadi, memang faktanya memang nggak bisa memberikan advies kayaknya. Kayaknya sesama bulak sumur ini belum kompak ini. Enggak Pak. Jadi in short menurut saya sih kalau sekarang yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan BI kan masih kontraksi Pak ya, kontraksi ya, karena risiko inflasi global itu kan masih mengancam lah, mengancam gitu lah ya, Pak ya, apalagi dengan Rusia, Ukraina dan Israel ini kan kemungkinan harga energi masih akan terus tinggi kan. Dan suku bunga di Eropa, di Amerika kan juga relatif masih tinggi. Ya, jadi mereka masih khawatir Pak kalau likuiditasnya banjir di pasar, itu dikhawatirkan juga ada, kalau enggak diserap di sini bisa flight to quality Pak, bisa outflow. Ini kan juga cara menghindari outflow Pak. Kalau outflow ya kena dua-duanya Pak ya. Nilai tukarnya kena, inflasi juga kena. Jadi mungkin memang harus dikorbankan. Dan kalau menurut informasi ataupun keterangan dari Pak Mahendra maupun Pak Dian ya, OJK kan stabil-stabil aja nih Bang itu. Lending meskipun masih di bawah kondisi normal tapi lending dan healthy, DPK-nya juga tumbuh, kreditnya juga tumbuh, NPL-nya juga turun Pak. Jadi sebetulnya ya memang segini kapasitas kita nih Pak. Kok di-push terus, saya khawatir jadi panas nanti malah. Panas dan non-performing loan jadinya gitu. Oke. Itu sebuah nasihat yang sangat bijak itu Pak. Itu Pak, memang hebatnya orang yang pernah jadi analis, researcher, komentator, masuk ke pemerintahan, tahu nitty-gritty-nya, terus menjadi pengamat lagi. Yang belum jadi badan supervisi saya belum pernah Pak. Karena nggak qualified Pak. Sebaiknya jangan. Jangan Pak. Daripada nggak diterima-terima Pak ya. Banyak bidang yang lebih menarik. Iya. Daripada gabut Pak ya. Oke Pak Anggito, ini kembali ke warna Bapak di Kementerian Keuangan. Pada saat kita membangun analisis makro di Kementerian Keuangan, kan BKF itu kan ultimate goal-nya kan dijadikan sarafnya menteri. Nerve system. Apa Pak? Nerve system. Jadi sehingga setiap ada perubahan gejala itu terbaca. Dan menteri pasti punya keterbatasan. Nah, ini BKF lah yang kemudian memberikan. Menurut Pak Anggito, apa saat ini sudah bisa paling tidak ya approaching gitu keinginan itu gitu Pak? Saya sih melihatnya BKF sekarang lebih banyak ke operasional ya, gitu ya. Yang sebetulnya itu tidak sesuai dengan girohnya dulu waktu Menteri SMI membangun nerve system. Itu kan nerve system kan kayak otaknya lah gitu ya. Jadi memang dilema ini Pak ya, apakah dia dipertahankan sebagai suatu research unit gitu ya, atau karena tempted ya, karena ingin juga operasional dan mungkin diserai dengan tugas operasional gitu. Jadi tidak bisa menghindar dari itu ya. Ini pilihan organisasi Pak ya.
Dan dulu waktu saya di sini mungkin Pak Marwanto juga masih ingat target saya kan 40% waktu itu bergelar S2, S3 Pak ya. Jadi itu saya kira sudah cukup memadai. Memang pilihan nih Pak ya. Sebetulnya apakah kepala BKF itu harus orang senior gitu ya, atau dia masih junior, masih belajar gitu. Kalau saya melihat waktu saya masuk pertama kan saya masih junior sekali, tapi Risis memberikan pelajaran kepada saya untuk lebih mature ya Pak ya. Jadi sebetulnya BKF itu kan menjadi semacam ketua kelas Pak ya. Ketua kelas untuk yang teknis Pak ya. Memang harusnya agak senior Pak. Agak senior gitu ya. Dulu Pak Bambang Brojo senior gitu ya. Terus pernah siapa lagi ya? Setelah saya Agus Supriyanto ya, meskipun Agus kan bukan orang makro ya. Siapa lagi Pak? Setelah itu Pak Swa kan juga. Waktu itu kan Bapak bisa bayangkan waktu itu Dirjen Pajaknya Darmin Nasution, Bea Cukainya Anwar Supriyadi, terus perbendaharanya Pak Sekjennya Mulya Nasution, terus anggarannya Pak Heri, ya betul. Kan senior semua atau Pak. Kalau saya masih anak kecil di Ketake itu Pak duduk. Jadi memang apalagi Pak Darmin kan dengan argumen dan penulis beliau luar biasa, artikulasi tajam itu tajam ya, tapi memang harus di challenge itu. Nah, kalau challenge-nya masih junior memang akan kurang setara Pak ya. Memang setelah saya pikir-pikir memang BKF itu harus, kalau sekarang karena sudah menjadi organisasi mesinnya itu kan di situ yang harus senior Pak. Ya. Mungkin di PPPK aja yang bisa junior Pak ya, mungkin dibalik dulu. PPPK kan sebagai kepala sekolah ya Pak, rektor gitu ya, mungkin bisa lebih muda gitu ya. Sementara BPKF itu karena dia jadi lead-nya ya untuk menggabungkan semua. Coba bayangkan Pak, Bapak itu dulu nggak dapat data dari pajak aja nggak bisa ngapa-ngapain Pak, ya. Nggak dapat waktu Pak Edi Abdurrahman kan dia sangat kooperatif. Pak Anwar Supriyadi orang nggak mudah Pak orangnya, tapi alhamdulillah juga dia ngasih. Pak Darmin juga setengah mati Pak orangnya gitu. Saya datengin Pak Darmin, udahlah kau ini minta sama Robert nah gitu, waktu itu kan Robert. Nggak mudah Pak gitu. Ya, terus perbendaharaan Pak Heri ya angel-angel gampang mesti dideketin gitu Pak ya. Jadi dia itu kan jadi nggak punya portofolio toh Pak sebetulnya kan. Nggak punya portofolio, tapi harus senior supaya meyakinkan yang lain untuk bisa sharing informasi dan sharing data. Kalau tanpa sharing informasi data nggak bisa Pak. Kalau kita hanya mengandalkan data-data publikasi, you're not gonna get anything gitu. Bapak dulu kan kita sampai bikin growth yang sangat trajektori gitu ya, karena kita mendapatkan data PPN per komoditi. Lalu kita kan membuat undertax, overtax, sama rightly tax gitu kan. Kalau nggak dapat data-data individu nggak bisa Pak. Lalu kita membuat informasi mengenai denyutnya di perekonomian per daerah. Itu kalau kita nggak punya data bea cukai, pajak, anggaran, perbendaharaan, ya nggak bisa Pak. Iya, iya. Atau mungkin karena itu kemudian BKF masuk ke ranah operasional Pak. Jadi untuk memperkuat grip kepada peers-nya gitu ya? Ya nggak tahu Pak, tapi kuncinya kan di data informasi ya. Dan data informasi itu di samping sistem juga karena harus trust Pak, harus percaya. Dan harus senior lah gitu. Pak Suryo kan udah sangat senior Pak sekarang ya. Tapi bukan berarti kalau yang muda itu tidak punya wisdom dan maturity kan Pak. Jadi kalau muda tapi wisdomnya maksudnya bagus apa ini, maksudnya? gitu, jadi kan ya. Tapi harus pengalaman Pak, gitu. Dan harus sesuai patuh pada aturan Pak. Tapi kan sekarang trennya bahwa anak muda itu harus dikedepankan gitu Pak. Saya tidak mendikotomikan tua muda Pak. Oh gitu ya. Ya, yang tua berpikir lebih ke pengalamannya ya Pak ya. Dan orientasinya Pak, jiwanya. Kalau orang tua jiwanya muda. Atau tapi kalau ada khususnya anak muda tapi nggak mau ngumpul sama anak muda, maunya dia membangun masa depan yang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, orientasinya nggak muda juga ada Pak gitu. Jadi ya menurut saya sih orientasinya aja Pak. Ya, orientasinya. Kita berharap bahwa dengan pengalaman, dengan waktu yang ada gitu ya,
koordinasi akan menjadi semakin baik. Ya, Dan insya sekarang Pak Anggito, data kan kita sudah membangun database yang Ya. relatif kuat. Ya. Backbone kita untuk IT kan SPAN. Jadi semua data APBN itu kalau sekarang Presiden nanya ke Menteri Keuangan, sekarang pendapatan itu berapa sih? Pencet klik, di SPAN udah keluar, Pak. Kemudian berapa belanjanya? Pencet, sudah keluar. Berapa sekarang utang yang sudah digunakan? Wah, jadi relatively sudah ada electronically gitu ya. Katakanlah kalau mau disebutkan sebagai data digital, kita ada. Memang problemnya adalah apakah data itu akan digunakan oleh semua unit eselon 1 ataukah terbatas pada BKF. Tapi sekarang ini yang bahagia sekali BKF, Pak. Karena semua data sudah. Tapi ini data fiskal saja, Pak ya. Data fiskal, betul. Maksud saya begini, kalau data mikro perpajakan Ya, gitu ya. ya, Pak ya. Kalau kemarin kan waktu growth kuartal ketiga ini kan di bawah ekspektasi toh, Pak. Proyeksi Menteri Keuangan kan keliru, Pak ya. Ya. Dia nggak usah 5,1 atau 5, padahal kan di bawah 5. Nah itu menurut saya kesalahan BKF juga, tidak bisa memproyeksikan. Karena kan dengan data-data itu ada, mestinya kan dia bisa mengagregasi toh, Pak. Kalau data fiskal saya nggak ragu, Pak. Nggak ragu. Saya juga sudah lihat di tempatnya perbendaharaan itu sangat bagus sekali, Pak. Udah lihat real time. Tapi kan bagaimana data fiskal itu kan tools, Pak ya. Ya tools. Misalnya gini, berapa sih kesempatan kerja yang tercipta dari fiskal gitu. Kenapa kok bisa inflasi sebenarnya? Uangnya itu kontraksi atau ekspansi kan belum bisa, Pak dia. Karena kontraksi ataupun ekspansi tidak satu-satunya dari fiskal kan? Iya betul. Iya. Tapi fiskalnya sendiri hari ini kontraksi atau ekspansi. Oke. Nah itu kan BKF yang harusnya membuat, bukan perbendaharaan. Perbendaharaan kan menyajikan data, Pak. Iya. Tapi kan berapa uang ketarik ya karena bayar pajak, PNBP, itu kan tahu, Pak. Berapa yang keluar karena spending, Pak. Tapi perbendaharaan sekarang udah banyak yang pinter, Pak. Oh iya. Jadi artinya setelah Bapak toh. Sebelum Oktober Pak itu lebih ke konstruksi karena memang masih surplus terus itu, Pak. Ya. Tapi setelah Oktober kelihatannya kita lebih ke ekspansi kelihatannya. Ya maksud saya itu ditranslate, Pak, di dalam kondisi makro. Ya betul. Itu, Pak. Gapnya kan multipliernya itu. Iya. Bertuturlah kisah perjalanan menggelar sajadah panjang, satukan butiran debu di awan, perbedaan sirna mulai diraju ketika cinta ilahi bergetaran menjadi hamba-Mu yang mulia, mengantar tamu-Mu yang ikhlas mengabdi dalam keagungan lafaz talbiyah. Esok atau nanti menggapai harapan, kulihat cahaya hadir dalam kerinduan, teriring
tangis dalam setiap untayan doa. Hanya Engkaulah tempat nan